Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasiku menjadi pendidik anak usia dini ialah karena dunia anak itu menyenangkan, unik, dan mendatangkan energi kebahagiaan. Aku bisa ikut bermain setiap hari, bernyanyi di sepanjang waktu, serta lebih sering melihat senyum tulus generasi muda penerus bangsa. Bersama mereka, aku selalu ikut bergembira. Perkenalkan, saya Sukainah, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Otto Iskandar di Nata, Banten, Prodi PAUD semester 4, untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah kelompok bermain dan dosen pengampu Dia Safira MPD. Akan mempresentasikan materi terkait dengan dunia PAUD, khususnya kelompok bermain atau kober. Adapun judulnya adalah metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum merdeka untuk anak usia dini atau kelompok bermain. Kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini atau PAUD di Indonesia mengedepankan pendekatan yang lebih holistik, fleksibel, dan inklusif dalam proses pembelajarannya. Metode pembelajaran inovatif menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kurikulum merdeka untuk membantu anak mengembangkan potensi mereka secara optimal. Untuk itu, saya akan membahas 10 metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode yang memungkinkan anak-anak bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu proyek atau tugas yang berkaitan dengan topik tertentu. Melalui metode ini, anak-anak belajar untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan mengembangkan keterampilan kognitif sambil mengeksplorasi topik secara mendalam. Dan yang kedua yaitu metode pembelajaran berbasis tanya jawab. Metode ini mendorong anak-anak untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri, baik melalui diskusi, penelitian, ataupun eksperimen. Metode ini mengajarkan anak untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu metode pembelajaran berbasis lingkungan. Dalam metode ini, anak-anak kita ajak untuk belajar langsung dari lingkungan sekitar mereka. Ada taman, ada kebun, atau pasar tradisional. Pembelajaran berbasis lingkungan akan membantu anak-anak memahami konsep-konsep dasar seperti alam, ekosistem, dan kehidupan sosialnya melalui pengalaman langsung. Dan yang keempat yaitu metode pembelajaran melalui permainan. Permainan adalah dunia anak. Dengan permainan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran anak usia dini. Melalui permainan, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan motoriknya, baik itu motorik halus ataupun motorik kasar, kognitif, emosional, dan sosial. Dan dalam kurikulum merdeka, permainan dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu metode pembelajaran berbasis seni. Metode ini melibatkan kegiatan seni seperti menggambar, melukis, menyanyi, atau menari dalam proses pembelajarannya. Seni dapat menjadi media yang efektif untuk mengajarkan konsep, mengembangkan ekspresi diri, serta membangun kepercayaan diri anak. Dan yang keenam yaitu metode pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dalam kurikulum merdeka, penting untuk menggali kearifan lokal dalam mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Metode ini membantu anak-anak mengenal dan menghargai budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hal ini juga akan memperkuat rasa cinta tanah
air dan bangga akan warisan budaya bangsanya. Dan yang ketujuh yaitu metode pembelajaran melalui cerita. Dengan bercerita, pembelajaran merupakan metode yang efektif untuk mengejarkan konsep dan nilai-nilai penting kepada anak-anak usia dini. Melalui cerita, anak-anak dapat meningkatkan keterampilan berbahasa, imajinasi, dan empati. Guru dan orang tua dapat menggunakan cerita rakyat, dongeng, atau kisah nyata yang relevan sehari-hari dengan materi yang diajarkan. Dan yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran berbasis STEAM. Pendidikan STEAM merupakan metode yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika dalam pembelajaran anak usia dini. Metode ini mengajarkan anak-anak untuk berpikir logis, analitis, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Dengan mengenalkan konsep STEAM sejak dini, kita membantu anak-anak bersiap menghadapi dunia yang semakin maju dan bergantung pada teknologi. Dan yang kesembilan yaitu metode pembelajaran berbasis learning. Metode ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Metode ini memungkinkan anak-anak untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajarannya. Tentu saja sambil tetap menjaga interaksi sosial, dukungan dari guru dan teman sebayanya. Dan yang terakhir yaitu metode pembelajaran berbasis kegiatan sehari-hari. Metode ini melibatkan anak-anak dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, berkebun, atau merapikan ruangan, merapikan tempat tidur sebagai bagian dari proses pembelajaran. Melalui kegiatan ini, anak-anak belajar mengenai tanggung jawab, kemandirian, dan keterampilan hidup yang penting untuk perkembangan mereka. Nah, untuk dalam mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif ini, penting bagi pendidik dan orang tua untuk selalu mengedepankan kebutuhan dan minat anak-anak. Dukungan, kesabaran, serta kreativitas dalam menyajikan materi akan memastikan bahwa anak-anak usia dini mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna dalam kurikulum mereka. Pendidik anak usia dini bagaikan lilin yang rela menghabiskan dirinya sendiri demi menyinari dan mencerahkan masa depan para anak didiknya. Masa-masa kecil anak-anak hanya sekali dan tak akan pernah terulang kembali. Untuk itu, buatlah semuanya terasa menyenangkan, menggembirakan, agar terasa bahagia dan indah untuk anak-anak kita dan kita, para pendidik anak usia dini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidik anak usia dini bagaikan lilin yang rela menghabiskan dirinya sendiri demi menyinari dan mencerahkan masa depan para anak didiknya. Masa-masa kecil anak-anak hanya sekali dan tak akan pernah terulang kembali. Untuk itu, buatlah semuanya terasa menyenangkan, menggembirakan, agar terasa bahagia dan indah untuk anak-anak kita dan kita, para pendidik anak usia dini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.